Kemudian kita akan membahas mengenai konduksi satu dimensi pada sistem radial atau cylindrical dengan heat generation. Di sini ada ilustrasi gambar sebuah silinder dengan bagian luarnya teraliri fluida dingin dengan memiliki temperatur T infinite dan koefisien konveksi H. Di sini silinder ini memiliki jari-jari sebesar R0 dan memiliki panjang sepanjang L. Di dalam silinder ini terdapat heat generation, sehingga perpindahan panasnya dari dalam silinder menuju keluar atau menuju fluida atau menuju lingkungan. Di sini adalah QR. Nah, temperatur permukaan silinder adalah TS. Jadi kita buat asumsinya sama, yaitu konduksi satu dimensi karena perpindahan panasnya hanya pada arah R, arah radius. Steady state, keadaannya tunak. Kemudian dengan heat generation. Heat generation ini adalah uniform juga ya, atau seragam. Kemudian nilai K-nya konstan. Nah, objektifnya adalah mencari persamaan distribusi temperaturnya. Di sini sama langkah-langkahnya. Pertama menggunakan heat equation, kemudian diintegralkan 2 kali, kemudian menentukan nilai konstanta dengan kondisi batas. Nah, untuk heat equation koordinat silindris atau koordinat silinder, ini adalah persamaannya. Maka kita bisa reduksi karena kondisinya konduksi satu dimensi, maka ini 0 dan yang Z juga 0. Steady state, maka ruas kanan adalah 0. Sehingga persamaannya hanya menjadi 1 per R D per dr kali R dt per dr ditambah Q dot dibagi dengan K sama dengan 0. Nah, untuk turunannya sudah menjadi turunan biasa karena perpindahan panas hanya pada satu sumbu, tidak lagi turunan parsial. Nah, kemudian persamaan ini akan kita integralkan 2 kali. Sehingga didapatkanlah persamaan distribusi temperatur sebagai berikut dengan ada nilai konstanta C1 dan C2 yang belum diketahui. Maka selanjutnya kita akan menentukan nilai C1 dan C2. Kita tentukan dengan bantuan kondisi batas, di mana kondisi batas untuk persoalan ini adalah kita bisa katakan dt per dr pada R atau jari-jarinya 0, maka sama dengan 0. Dan temperatur pada R sama dengan RO, yaitu adalah TS. Ini sesuai gambar, kita lihat lagi gambarnya. Karena perpindahan panasnya searah jari-jari, kalau kita misalnya lihat dari arah sini, arah depan, kita akan lihat penampang lingkaran, dan perpindahan panasnya adalah dari pusat menuju luar silinder. Ini adalah QR. Nah, di pusatnya ini adalah 0, merupakan titik awalnya. Dan temperatur permukaan silinder ini ketika di jari-jari R0 atau di permukaan luar silinder adalah TS. Itu adalah kondisi batas yang kita gunakan. Kemudian kondisi batas tersebut kita manfaatkan untuk mencari nilai dari konstanta C1 dan C2. Sehingga didapatkan persamaan distribusi temperatur sebagai berikut.
yaitu T fungsi dari R sama dengan Q R0 kuadrat dibagi dengan 4K kali 1 kurangi R kuadrat dibagi dengan R0 kuadrat, kemudian ditambah TS. Ini adalah persamaan distribusi temperatur untuk benda silinder yang terdapat heat generation atau ada panas yang dibangkitkan. Nah, kemudian ada catatan untuk kasus konduksi dengan heat generation. Karena ada panas yang dibangkitkan, maka nilai Qx-nya tidaklah konstan. Qx tidak konstan. Nilai Qx tergantung dari posisi X-nya atau posisi R-nya di dalam benda tersebut. Nah, sehingga konsekuensinya adalah konsep tahanan termal yang sebelumnya pernah kita bahas, itu pada konduksi yang ada heat generation-nya tidak berlaku. Jadi tidak bisa digunakan pendekatan tahanan termal.